Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT channel dimanapun berada, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Sobat IT kali ini akan coba kembali membuat satu video ya, dalam rangka berbagi, dalam rangka untuk sama-sama kita belajar meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita dalam hal dunia IT. Dan seperti biasanya, saya doakan semoga sobat IT semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasannya dalam dunia IT. Bagi sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari sobat IT channel agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, di video kali ini saya akan coba kembali belajar bersama mengenai yang baru-baru ini akan kita kerjakan ya, yaitu mengenai ijazah untuk jenjang SD atau kelas akhir ya, di jenjang SD di tahun 2024-2025. Baik, di sini mungkin saya akan langsung saja mencoba untuk login di websitenya. Nanti mungkin sobat IT bisa baca secara lengkap di hasil downloadan juknisnya ya. Baik, di sini saya sudah siapkan satu jendela Microsoft Bing ya, tapi di sini saya buka di Chrome. Sobat IT bisa akses langsung di URL-nya ya. Di sini ada TPS ijazah data.kemdikbud.id ya. Di sini alamatnya langsung menuju ke dashboard ijazahnya ya. Jadi seperti hasil live terkait pembahasan ijazah, bahwasanya ada 3 yang kita akses ya, nantinya ada di dashboard, kemudian nanti ada manajemen, dan yang terakhir ada di portal ya. Nah, yang mana ya, hanya di portal yang tidak memerlukan akses login ya. Kalau untuk dashboard dan manajemen nanti kita perlu akses login, yaitu menggunakan akun SDM. Baik, kali ini kita akan coba dulu masuk di bagian dashboard ijazah. Kita klik saja di sini dashboard ijazah. Akan tampil layar seperti ini ya. Ini ketika tampilan belum login, maka tulisan di pojok kanan ini akan bertuliskan login ya, sobat IT. Kemudian di sebelah kirinya ada data induk ijazah, yang ini nanti akan larinya ya ke dalam web portalnya ya. Dan ini untuk manajemen ijazahnya. Nah, di bagian dashboard ini pertama kita login terlebih dahulu. Kita klik login ya. Kemudian kita masukkan akun SDM-nya. Kemudian klik login ya. Nah, kemudian kalau sudah login, di sini akan berubah nama operator dan nama operatornya, kemudian nama jabatan operator yang bersangkutan. Ini kalau sudah melakukan login ya, sobat IT. Selanjutnya di bagian kiri di sini ada beberapa menu ya. Ada beranda dashboard ya. Kita langsung saja di sini kita cek di DNS-nya ya, sobat IT. Di DNS, kemudian kita cek di bagian residu ya. Intinya di bagian dashboard ini yang harus kita lakukan adalah memvalidkan semua DNS. Jadi semua siswa kelas akhir kita ya, dalam hal ini kelas 6 SD-nya harus sudah berada di valid DNS semua. Jadi kalau ingin melihat video atau tidak, atau yang belum valid, silahkan dicek di bagian residu ya. Nah, ini untuk di wilayah Kecamatan Takisung ya. Kalau untuk melihat di kecamatan lain, mungkin bisa diklik di nama kabupaten, lalu pilih di nama kecamatan. Nah, jika dirasa datanya sudah valid di dalam DNS-nya ya, sekali lagi di dalam dashboard ini intinya adalah semua siswa sudah harus masuk dalam data valid DNS. Seperti ini ya, sobat IT. Jadi semuanya harus sudah valid. Nah, ini misalnya di SDN Ranggang Dalam. Kemudian jumlah pesertanya di sini ada 39.
dan ini harus sama dengan PD validnya 39 ya sobat IT. Di sini harus sudah sama. Jika sudah sama, sobat IT bisa langsung melakukan akses di manajemen ijazah yang ada di bagian atas ini ya. Di sini kita klik saja manajemen ijazah. Nanti di sini kita akan diminta lagi akses login menggunakan akun SDM yang sama. Klik masuk, kemudian isi lagi username dan password, kemudian klik login. Kemudian nanti akan muncul lagi seperti ini, ada pop up ya di bagian awal, dan ini mungkin pemberitahuan yang sifatnya akan berubah secara berkala ya. Hari ini saya membuat video pada tanggal 15 Mei dengan notifikasi seperti ini ya. Artinya dari pemberitahuannya bahwa pengelolaan ijazah untuk jenjang menengah ya, ini SMP atau paket jasa sederajat ini sedang berlangsung dari tanggal 5 sampai 27 Mei. Seluruh proses mulai dari penetapan hingga persetujuan dapat dilaksanakan pada periode waktu tersebut. Nah, di sini intinya masih disuruh memastikan lagi agar peserta didiknya sudah tercatat dalam DNS ya, sebelum pengelolaan dimulai. Kemudian untuk daftar penomoran ijazah dapat diakses paling cepat 3 hari ya sobat IT, paling cepatnya 3 hari ini setelah SPTJM disetujui ya. Nah, artinya mungkin kalau dari alur manajemennya, persetujuan SPTJM ini kalau saya tidak salah membaca itu ada di alur manajemen dinas ya. Kemudian lanjut lagi di sini dalam rangka optimalisasi ya, untuk yang jenjang SMP maka simulasi untuk jenjang Dikdas ini ditunda ya. Kemudian akses simulasinya akan kembali dibuka 13 Mei, artinya 2 hari yang lalu sejak saya membuat video ini sampai H-2 penetapan kelulusan. Kalau dari Juknisnya penetapan kelulusan itu pada tanggal 2 Juni 2025 yang artinya mungkin simulasi akan berakhir di H-2 ya, kalau memang tidak berubah berdasarkan Juknisnya. Selanjutnya pemeliharaan rutin ini akan berlaku setiap hari pukul 5 sore sampai pukul 7 ya, tapi waktu bagian barat ya. Jadi kalau di waktu bagian tengahnya ini jam 6 sampai jam 8 malam. Sehingga seluruh transaksi nggak bisa dilakukan ya di waktu tersebut. Kita klik saja ya mengerti. Kita akan mengenal terlebih dahulu tampilan manajemen ijazahnya. Seperti biasa di bagian kanan atas di sini akan ada muncul nama operatornya. Ya, di sini hanya ada tombol keluar ketika ingin keluar dari manajemen ya. Kalau diklik icon E-nya, ini akan langsung muncul tombol keluar. Kemudian di bagian kiri, nah di sini ada garis 3 ini ya, fungsinya untuk menyembunyikan menunya ya. Jadi kalau ingin disembunyikan ini tinggal diklik saja. Kemudian kalau ingin memunculkan juga tinggal diklik. Baik, di sini ada 3 menu utama. Ada beranda, kemudian kepala satuan pendidikan dan daftar jadwal. Nah, untuk beranda seperti ini sobat IT ya. Ada perannya, namanya, kemudian nama sekolah, akreditasinya. Jadi pastikan akreditasi juga sudah terbaca ya sobat IT. Nama kepala satuan pendidikan. Nah, untuk sobat IT yang belum mengubah data kepala sekolah, biasanya di sini masih berupa namanya saja ya sobat IT. Jadi titel atau gelar akademiknya ini belum ada. Nah, ini saya sudah memasukkan gelar akademik kepala sekolah, jadi di sini sudah muncul. Jika sobat IT ini belum muncul, nanti kita akan coba gimana cara menambahkan gelar akademiknya. Nah, ini bagian di dalam beranda atau di menu utama beranda. Kemudian di sini juga ada keterangan-keterangan lain terkait alur proses yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan nantinya ya. Hanya ada 5 ya. Lanjut di sini ada tasliknya ya, tas list. Nah, di sini ada yang belum dilakukan ya, di sini belum mengunggah SK.
Artinya di sini tanggal 4 Mei di sini ada sudah valid, peserta didik juga sudah valid, sudah ditetapkan lulus, karena ini kita sedang memang di masa simulasi ya. Nah, tapi di sini memang belum mengunggah SK, sehingga di sini masih tanda berbentuk icon I ya, yang dilingkari. Lanjut, di sini ada data atau menu keduanya. Di sini ada menu kepala satuan pendidikan. Nah, ini berisi tentang data kepala sekolahnya ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nama kepala sekolah sebelumnya kalau memang belum dilakukan perubahan atau penambahan, di sini belum ada titel atau gelar akademik. Nah, untuk mengubahnya kita klik di bagian sebelah kiri di sini. Nah, di sini ada perbaikan data. Kita klik saja ikon pensilnya. Kemudian akan muncul panel baru seperti ini. Jangan lupa Sobat IT ya, untuk dibaca sesuatu yang menjadi arahannya ya. Di sini mohon pastikan penulisan gelar kepala satuan pendidikan telah benar dan sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan ejaan yang disesuaikan. Untuk gelar depan silahkan diisi kalau memang memiliki gelar depan. Nah, di sini silahkan Sobat IT ketikkan saja gelar akademik belakangnya apa. Kemudian pilih statusnya aktif. Ya, aktif. Kemudian klik simpan. Jika ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin mengubah gelar akademik, kemudian klik iya. Tunggu sampai prosesnya berhasil, lalu oke. Sehingga nanti nama kepala satuan pendidikan akan bertambah memiliki gelar akademik. Ini sangat penting Sobat ID, jangan tidak dilakukan, karena nantinya ini akan berdampak pada hasil printout atau hasil download daripada SK penetapan kelulusan dan ijazahnya maupun transkrip nilainya. Oke, lanjut kita ke menu ketiga, yaitu ada daftar jadwal ya. Nah, di sini untuk per saat ini per tanggal 15 Mei ya, ada beberapa jadwal di sini dari perbaikan data kepala satuan pendidikan, penetapan kelulusan, unggah penetapan, pembuatan SPTJM, unggah SPTJM sampai di persetujuan SPTJM. Nah, di sini keterangannya adalah masih di tahap simulasi ya, Sobat IT. Ini rentangnya dimulai dari 13 Mei ya, ini hari Kamis, berarti Rabu, Selasa ya, Selasa. Nah, ini mulai Selasa kemarin sampai tanggal 30 Mei nanti ya. Jam 23.59 ya, jam 12 malam tanggal 30 Mei. Dengan keterangan saat ini adalah simulasi. Kalau dari informasi, mungkin nantinya ketika kita di fase simulasi ini melakukan seluruh rangkaian transaksi ini, entah nanti apakah akan ada reset ya, sehingga kita akan melakukan semua transaksi ini di tanggal pelaksanaan. Seperti yang disebutkan di dalam beranda tadi ya, bahwa ini akan dibuka sampai tanggal H-2 ya simulasinya. Nah, dari 3 menu utama ini, yang paling penting tadi adalah di bagian menu kepala satuan pendidikan, yaitu menambahkan gelar akademik kepala sekolah. Jika sudah, maka kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu di manajemen ijazah di bagian DNS ya. Terkait akreditasi, silahkan dibaca panduannya ya, ada di bagian dashboard, di bagian menu user guide ya. Nah, di user guide ini semua panduannya ada di sini terkait bagaimana cara penyelesaian residu ya. Nah, ini dashboard PD akhir, ijazah sampai, dan di sini panduan dashboard validasi. Semua ada di user guide-nya ya, Sobat IT, kalau ingin membaca petunjuknya. Oke, saya kembali ke menu manajemen ijazahnya.
Jadi yang kita lakukan di sini adalah di bagian nantinya adalah DNS dan DNT serta di pengelolaan jasa. Untuk saat ini seperti yang tertera di dalam jadwal ya, bahwa kita melakukan tadi 6 jadwal dalam simulasinya. Ya, kalau valid sudah berarti kita tinggal menetapkan kelulusan. Nah, kemudian di sini karena sudah saya luluskan ya, saya akan coba batalkan dulu. Nah, ketika sobat IT baru pertama melakukan manajemen ijazah, maka yang lulus di sini ya akan berjumlah 0. Yang tidak lulusnya 0 ya. Kemudian yang belum ditetapkan ada sejumlah siswa jenjang akhir di sekolah kita masing-masing. Nah, kita pilih yang belum ditetapkan, kemudian di bagian kanan ini kita pilih luluskan semua ya. Kalau mau luluskan satu-satu ya di sini ya, di menu titik 3 ini. Nah, kita supaya cepat kita luluskan semua. Kemudian centang iya ya, di sini kan ada pertanyaannya. Luluskan semua peserta didik ya. Apakah Anda yakin? Ya. Klik iya, kemudian simpan. Apakah Anda yakin? Iya. Nah, sehingga yang belum ditetapkan sekarang menjadi 0. Sedangkan angka yang 39 tadi akan berpindah ke menu sudah lulusnya ini ya. Nah, di sini berisi data-data nama siswa yang kita luluskan. Nah, ini adalah step kedua ya dari menu DNS, yaitu penetapan kelulusan. Jika sudah, kita akan mengunggah SK-nya. Ya, kita pilih yang nomor 3 ini, unggah SK penetapan. Nah, kita langsung saja di sini akan ada 2 tombol ya, unggah SK dan unduh format. Nah, sobat IT tinggal unduh saja formatnya, kemudian download ya. Nah, ini untuk jumlah lembar ini bergantung pada jumlah siswa ya. Kalau siswanya banyak mungkin bisa 3 lembar atau mungkin bahkan 4 lembar ya. Hal yang perlu dilakukan dalam SK penetapan ini adalah yang pertama, unduh dulu ya, download, kemudian cetak, lalu berikan nomor SK ini, SK sekolah ini ya. Nah, kemudian tanda tangan dan stempel basah kepala sekolah. Nah, di sini seperti yang sampaikan di sebelumnya, bahwa gelar akademik kepala sekolah itu berpengaruh dalam SK dan ijazahnya nanti ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi sangat berpengaruh sekali, gelar akademik ini akan muncul di pembuatan SK-nya. Jika sobat IT di tahap sebelumnya tidak menambahkan gelar akademik, maka di dalam surat ini juga tidak akan ada gelar akademik ya. Jika sudah di-download kemudian di-print, beri tulis nomor urut nomor SK-nya, keterangan kepala sekolah dan stempel basah. Silakan sobat IT lakukan scan ya, kemudian unggah ke. Oke, saya coba simpan dulu ya. Ya, ini silahkan disimpan ya, dimana filenya diletakkan, sesuaikan, gantikan nama saja di sini. Misalkan SK penetapan kelulusan. Ya, langsung download, kemudian cetak ya, scan. Selanjutnya, jika sudah di-download ya, sobat IT silahkan lakukan unggah masih di menu ketiga ya, unggah SK-nya. Jadi setelah diunduh formatnya tadi ya, di-scan, unggah lagi di SK ini. Sehingga nanti yang belum unggah SK ini yang berjumlah 9 nanti akan berpindah ke
sudah unggah SK ya, jika kita sudah mengunggah. Jika ini sudah selesai tahapan ini, maka kita bisa lanjut ke pembuatan SPTJM. Nah, di dalam SPTJM ya ini ada yang belum juga, karena memang di tahapan sebelumnya memang belum dilakukan ya di tempat saya ini. Kita tinggal mengunggah SK lagi ya. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya, bahwa kita belum bisa membuat SPTJM karena memang belum mengunggah SK penetapan, sehingga kita disuruh mengunggah SK, baru nanti kita akan mengunggah SPTJM-nya. Nanti di sini akan ada mungkin format lagi ya untuk SPTJM-nya, kemudian unggah lagi. Nah, jika di tahapan DNS sudah selesai, ya ini masih di DNS ya Sobat IT, maka langkah satuan pendidikan yang berikutnya adalah menunggu ya, menunggu verifikasi dan validasi SPTJM oleh dinas, sampai nanti akhirnya data itu kita ada di DNT semua nanti ya. Jika sudah dilakukan penerbitan nomor ijazah atau penomoran ijazah, nanti akan muncul di menu pengelolaan ijazah. Nah, di pengelolaan ijazah ini kita cek di daftar penomoran. Nah, namun di sini belum bisa kita lakukan karena memang jadwal kita saat ini hanya sampai pada persetujuan ya. Selebihnya mungkin belum bisa kita lakukan per hari ini. Nanti kita silahkan tadi terus dipantau perkembangan di dalam jadwal ya. Jadi untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam manajemen ijazah, mungkin bisa dilihat di dalam daftar jadwal ini. Baik Sobat IT, mungkin sampai di sini dulu ya terkait pengelolaan manajemen ijazah. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan lain waktu terkait bagaimana nanti cara mendownload ya ijazah dan transkrip nilainya ya. Semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan mohon dimaklumi, karena memang ini saya sambil mencoba menelaah berdasarkan juknis yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.